Halo, nama saya Dorpinasian Siombing dengan NIM 2071658, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Indonesia. Pada saat ini saya akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Buku yang digunakan yang ditentukan oleh dosen adalah buku pengantar ilmu hukum yang dikarang oleh R. Suroso SH. Saya akan langsung membacakan ringkasannya di bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang memiliki arti membawa ke tempat yang dituju, yang dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Di dalam hal ini, yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Maka PIH merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan berbagai cabang-cabang yang terdapat di ilmu hukum. Yang B, pengertian dari segi ilmu hukum. Ada beberapa pendapat dari pakar hukum. Yang pertama adalah Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Curzon mengatakan ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta peralihan antara bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, yang secara khusus membahas tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum juga sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang C, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum sebagai berikut. Yang pertama, J. van Apeldoorn dengan menyatakan bahwa cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kemudian adalah W.I.G. Lemaire yang menyatakan ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Kemudian yang terakhir ada J.B.H. Bell Freud, ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Dan kemudian yang gede, pendapat para hukum. Yang pertama dari Dr. Sujono Dirjosisworo, SH. PH itu kerap kali oleh dunia studi dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti maksud dan tujuan dari bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Kemudian ada Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH. PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar karena dikarenakan sebagai mata dasar pelajaran dasar. Karena itulah PIH merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali dilakukan dalam praktek dalam jabatan-jabatan negeri manapun maupun swasta. Kemudian bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yakni In Leading to the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Di Indonesia sudah dikenal istilah tersebut pada 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia yang saat ini kita kenal dengan Jakarta. Istilah pengantar hukum dipergunakan untuk pertama kali di UGM atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Tetapi pada tahun 1942, istilah tersebut dijadikan mata kuliah tetap di setiap perguruan tertinggi di seluruh Indonesia, baik swasta maupun negeri. Kemudian bab ketiga, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang A, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum, yakni ada memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang berikutnya berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. Berikutnya memperkenalkan ilmu hukum. Yang keempat, tanpa memahami PIH secara tuntas, tidak akan dapat memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Ada beberapa bukti penting dari fungsi dan peran pengantar ilmu hukum.
Yang pertama, di Belanda pada tahun 1920 memasukkan PIH di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap sebagai pengganti dari ensiklopedi de Rechtswetenschap. Yang kedua, di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rijkshogeschool yang didirikan di Batavia pada 1924. Yang ketiga, pada waktu UGM berdiri pada 3 Maret 1946, untuk pertama kali digunakan istilah PIH. Kemudian yang keempat ada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri maupun swasta, mata kuliah PIH ini harus dicantumkan dalam kurikulum sebagai satu-satunya mata kuliah. Kemudian yang kelima, menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, yang kelima dalam rangka SKS atau Sistem Kredit Semester, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya ada 4. Dengan ini yang menyatakan bahwa PIH memiliki bobot SKS yang besar dibandingkan cabang ilmu lainnya. Kemudian bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang A, ditinjau dari segi ilmu sosial, PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya ialah tingkah laku manusia dan masyarakat. Dalam berbagai bentuknya dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu kedudukan PIH sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Yang kemudian ditinjau dari segi disiplin hukum. Yang pertama, filsafat hukum. Ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Kemudian politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memperankan hukum. Lanjut ke bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pepandangannya kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara, maka PIH mempelajari hukum secara menyeluruh. Kemudian mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh V.D. Fuchs pada 1925. Kemudian dalam melalui segi lain, belajar mengenai PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Kemudian persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Karena luasnya ruang lingkup pengantar ilmu hukum, diperlukan pendekatan secara khusus. Maka dosen PIH diperlukan persyaratan khusus antara lain. Salah satunya adalah yang dibuat Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI memberi penjelasan. Maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Kemudian, selain dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi, ada juga dari Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam selampiran surat nomor 112 garis miring DPT garis miring C garis miring 3 Romawi garis miring 73 menjelaskan agar pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Kemudian untuk memperluas pandangan masyarakat, seyogyanya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum. Berikutnya bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang diperlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Ada 4. Yang pertama, memahami syarat pedagogis. Kedua, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang ketiga, memberi petunjuk kepada masyarakat agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Itu jangan sampai merupakan pelajaran hukum. Yang terakhir, untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogyanya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum.
Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di muka dapat dengan singkat dijelaskan bahwa yang pertama, PIH adalah suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik berbagai cara ilmu hukum tersebut tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalah di bidang hukum. Ketiga, PIH memberikan gambaran yang dasar dan jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. PIH memiliki cara pendekatan khusus untuk memberikan pandangan-pandangan tentang hukum secara umum. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus mempelajari PIH terlebih dahulu dan menguasainya. Karena tanpa penguasaan PIH, mereka akan mengalami kesulitan atau kegagalan. Bab 7, hakikat daripada pengantar hukum. Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa yang pertama, PIH adalah suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai pelajaran mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalah di bidang hukum. Berikutnya yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus, memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Yang keempat, karena PIH mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum ini, harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Tanpa ada penguasaan PIH, mereka akan mengalami kesulitan dan kegagalan. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum, terlihat bahwa yang menjadi objek adalah ilmu hukum. Apakah ilmu hukum itu? Adalah ruang lingkup batasan. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi oleh hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang dalam pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum, misalnya A. Apakah hukum itu? B. Apakah tujuan hukum itu? C. Bagaimanakah hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? Dan yang ke E. Bagaimana sistem dan klasifikasinya? Ilmu hukum sebagai norma hukum. A. Hukum sebagai kaidah hukum. Yang ke B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan antara lain terdiri dari antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bab ke-9, pengertian tentang hukum dahuluan. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan ini diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu nama lain dan tidak lengkap, maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant yang pernah mengatakan "Nach Suchen die Juristen eine Definition zu ihren Begriffen von Recht", yang artinya lebih kurang, para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji memang benar, karena A. Sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dalam negeri? Yang ke B. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Sesuai latar belakang sejarah itu sendiri. Yang ke C. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang terbaca oleh zaman. Yang ke D. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat. Yang ke E. Hukum selalu terbangun oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Utrecht sependapat dengan anggapan Apeldoorn bahwa untuk memberikan suatu definisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum pembinaan hubungan di dalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Bentuk dapat lebih terperinci lagi dalam bermacam-macam bentuk seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian, dan lain-lain. Arti hukum dari etimologi.
Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum, yang terkandung dalam pengertian pertalian Arab dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Sedangkan untuk berasal dari rectum, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan bertalian dengan rectum, dikenal dengan kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata rex atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan, mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati orang-orang lain. Dengan demikian, perkataan ingatan pengertian dan hukum atau rek itu ditaati orang yang secara sukarela. Jadi dengan demikian, pengakuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal yang penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Sedangkan kata lex berasal dari kata Latin dan berasal dari kata leser. Lesere artinya mengatur, mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Jadi yang di sini terkandung pula adalah adanya hukum adalah wibawa atau otoritas. Sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat dengan perintah dan wibawa. Yang kedua, definisi hukum oleh berbagai pakar. Profesor Dr. Pibros, kalau dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi. Maka dari sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bos, hukum berarti total aturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut. Hukum isyarat merupakan peraturan atau norma petunjuk atau pedoman hidup baru yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian, hukum bukan kebiasaan. Pelaksanaan peraturan hukum tersebut dapat dipaksakan. Artinya hukum memiliki sanksi berupa ancaman dan larangan terhadap si pelanggar atau mendapatkan ganti rugi yang menderita. Profesor Dr. Van Kan dalam bukunya yang terkenal, Fikih dari Negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, mengandung dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Karena merupakan peraturan hidup, maka melaksanakan atau menaati norma peraturan tersebut harus menjadi kewajiban semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Perunding-undingnya kepentingan manusia disebabkan karena kepentingan kerap dilanggar atau diancam oleh beberapa pihak, sehingga hukum perlu mengamankannya, dan apabila perlu dengan paksaan dari negara di samping menangkap, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula diganti dengan ganti rugi. Ini harus berasal dari pihak yang bertanggung jawab, dan bila mana perlu dengan menjual harta bendanya. Profesor Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul In Leading to the Study van het Nederlandse Recht, Apeldoorn, seorang juris Belanda, memberikan pengertian sebagai berikut. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Sebenarnya, Van Apeldoorn memang tidak mau membuat kelulusan tentang hukum. Namun demikian, untuk melihat hukum, beliau mendekatkannya dari beberapa sudut pandang, bukan dari sudut abstrak. Tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, Dion Kelderijk, yang merupakan orang terpelajar awam. Hukum bagi Dion Kelderijk adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habisnya, seperti yang dimuat di dalam undang-undang. Dia dapat melihat hukum, yaitu terdapat di dalam undang-undang, sehingga pandangannya sama dengan undang-undang. Contoh the onwilkeld atau insinyur, dokter, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, the man in the street, yang artinya adalah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Bagi the man on the street, ia mendengar kata-kata istilah hukum, maka akan teringat polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tapi ia pernah di pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan penyebab kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Hukum itu terdiri dari beberapa peraturan. Objek dari peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan bukan soal pribadi atau soal batin dari objeknya. Peraturan tersebut dapat tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Menurut W. Levensbergen, pertama-tama merupakan pengatur, khususnya untuk peraturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agenda, yaitu peraturan untuk membuat manusia. Norma agenda adalah perbuatan agendi. Kata agendi dari kata agere kemudian menjadi agendum yang berarti perbuatan. Kantor Witch di dalam bukunya berjudul The Definition of Law, yang artinya hukum adalah total peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan akhir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Menurut kantor Witch, peraturan itu dirumuskan dengan rupa cara dan jelas. Artinya dibuat dengan tidak sembarangan, dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang menentukan justisi mampu adalah lembaga-lembaga justisi, yaitu DPR, selaku badan yang menentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif. Profesor Paul Schouten, sarjana terkemuka bangsa Belanda mengatakan di dalam bukunya Algemeen, menjelaskan bahwa untuk memahami tentang hukum tidak dapat diketahui dengan paham tentang keberadaan manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap arti hukum, mengandung unsur rek, yang berarti hukum adalah perintah. Yang dimaksud dengan perintah adalah peraturan berasal dari negara kepada individu masyarakat, khususnya di lapangan publik atau di bidang publik, yaitu negara pada umumnya, dan pidana di mana peraturan hukum itu adalah perintah dan dari untuk warga negara supaya ditaati. Jika ada pelanggaran tersebut, maka dengan negara dengan perantaraan perlengkapannya mengambil persangkaan atau inisiatif untuk mempertahankan hukum tersebut. Misalnya seperti menahan. Ada contohnya. Ada terdapat di pasal 338 KUHP pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. B. Rek adalah verlof, yaitu suatu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya semestinya. Jelasnya rek verlof sebenarnya adalah sebagai berikut. Hukum terdiri dari pengakuan dari pihak negara kepada seseorang, agar seseorang dapat mengetahui sesuatu demi kepentingannya diri sendiri. Dan di dalam pengakuan itu peraturan-peraturan yang telah ada. Rek adalah belofte. Rek is belofte adalah suatu janji yang diucapkan oleh pihak lain, dan sepanjang seseorang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, adalah merupakan hukum bagi pihak-pihak yang bergabung. Dalam bahasa Latinnya, pacta sunt servanda, artinya setiap janji harus ditepati. Kemudian yang kedua, rek adalah tempat penyimpanan, atau rek is deposit, atau hukum yang disediakan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara. Seandainya antara perjanjian yang telah mereka buat ternyata belum lengkap syarat-syaratnya. Menurut pendapat serta pandangan dari Ikis, seorang yuris bangsa Belanda, untuk memahami apakah hukum tersebut dapat melihat 3 unsur, yaitu unsur penguasa, yang dimaksud adalah sejumlah orang dan kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. Kekuasaan ini didelegasikan kepada orang yang tertentu, tidak hanya di kekuasaan di bidang peraturan atau legislatif, di pelaksanaan peraturan atau eksekutif, tetapi juga penguasaan pengadilan atau judikatif. Jika diadakan pendapat tentang arti hukum dari segi etimologi, akan dibahas hukum melalui pandangan masyarakat yang mencakup arti keputusan penguasa, arti sikap, arti jaga sosial, arti budaya, arti kaidah, dan arti tata hukum. Kemudian hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa hukum adalah peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kepres, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan perda atau peraturan daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh pemanasan. Dalam hal ini, badan legislatif misalnya undang-undang dibuat oleh presiden bersama DPR, perda tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur, putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat. Keputusan penguasa adalah penegak hukum. Peraturan-peraturan tersebut merupakan petunjuk bagaimana harus hidup bermasyarakat.
Kemudian hukum dalam arti petugas. Di sini yang dimaksud adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam dalam istilahnya perdon atau man in the street melihat para petugas polisi, jaksa, sebagai hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang menangani. Di sini hukum terlihat sebagai polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya yang mengadili perkara. Hukum dalam arti sikap tindak. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya elah. Hukum dalam arti sikap tindak. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama, dapat lain, bahkan kadang-kadang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan. Hukum dalam arti gejala sosial. Filsuf Yunani yakni Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Ialah manusia yang hidup yang bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat, atau dengan lain, perkataan hukum berarti sosial. Berikutnya, hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma atau hukum, dapat dirumuskan sebagai berikut. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Petunjuk ini wajib dan harus ditaati. Agar dapat ditaati, maka hukum norma sebagai pedoman. Berikutnya, hukum dalam arti disiplin. Suatu informasi adalah informasi mengenai penyakit atau gejala-gejala yang muncul. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai bukti yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum termasuk hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, yakni ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Politik hukum ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan mencari, memilih, dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu ini, dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum. Berikutnya, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Sains Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah. Kemudian hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Biasanya juga disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan menguntungkan tata hukum, termasuk perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan juga membahas tentang hak, kewajiban, dan berwenang. Bab 10, hukum terdapat di mana saja dan hukum terdapat di mana-mana. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Aperdon pernah menulis "Track is over the gala world, over war and some living van mensenis." Artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno. Dan anggapan kuno menganggap bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat tersebut adalah masyarakat yang belum beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum, tidak dapat dibenarkan. Sanusi menyebutkan bahwa Imam Shelf dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum di halaman 27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum hanya dalam masyarakat bangsa yang sudah maju atau yang sudah memiliki kemajuan dalam beberapa hal seperti pendidikan dan lain-lain. Yang keempat, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum. Pun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena aturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat yang masih primitif
Dijumpai pula peraturan yang diberlakukan dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. Berikutnya, peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan hukum. Antropologi budaya menginsafkan bahwa hukum itu adalah suatu kaidah, biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Hanya perbedaannya dengan kaidah-kaidah lainnya, bahwa norma hukum menjadi norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintah negara. Sanusi menyebutkan dalam buku PIH dan PTIH sebagai berikut. Berbeda-beda dengan hukum alam, maka hukum yang di mana-mana itu kesalahan sama. Ia justru berbeda-beda karena adanya perbedaan bahannya seperti manusianya, alamnya karena ada perbedaan bahannya seperti manusia, alamnya, tradisinya, dan akal budinya. Tapi bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu salah satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan norma-norma lainnya yang sama-sama penting. Hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang tidak menganggap pentingnya ajaran-ajaran agama bagi manusia. Apeldoorn memberikan uraian yang panjang lebar terkait hubungan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada jenis kaidah itu. Sejauh-jauhnya dapat diartikan perbedaan-perbedaan tersebut secara bertahap soal tekanan ataupun titik berat. Apabila mengenai isi-isi kaidah tersebut terdapat perbedaan, hendaknya bukan dipandang sebagai yang umum, tetapi dipandang sebagai keistimewaan. Antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan, dan dalam isinya ada pengaruh timbal balik sesuai dengan pendapat aliran atau mazhab sejarah. Van Zevni mengatakan hukum suatu negara atau bangsa 16 pada suatu masa tidak dapat ditentukan oleh faktor agama, sosial, adat istiadat, ekonomi, dan kebudayaan lain-lain. Pengaruh pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum perbantuan langsung di dalam masyarakat melalui badan undang-undangan atau melalui pengadilan. Contohnya, tidak dapat membunuh, tidak dapat berzina. Itu sesuai kaidah agama. Jika hukumnya terdapat di pasal-pasal yang terdapat di KUH pidana pasal 338 dan seterusnya, 362 dan seterusnya, 182 dan seterusnya, 184 dan seterusnya. KUH Perdata pasal 1337 dan 1549 yang menunjuk kaidah-kaidah moral. Yang terakhir, putusan pengadilan dalam menafsirkan Onrecht Matigerat, Misbruch van Recht, Naturrecht Verbinstenis berdasarkan kaidah-kaidah moral. Tentang pengaruh tersebut telah dinyatakan oleh René David, George Ripert, adanya pengaruh timbal balik antara kebiasaan hukum dan dapat berhubungan dengan oleh karena suatu yang telah dikehendaki pelaksanaannya, sedang apa yang dikehendaki itu adalah kepada kesadaran. Di samping itu, Surojo Diputro SH menulis dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 3 sebagai berikut. Bahwasanya di dalam kehidupan masyarakat purba atau yang masih primitif sudah terdapat peraturan hidup. Di dalam masyarakat primitif juga terdapat hukum. Mereka menyatakan bahwa di dalam masyarakat ini pun sudah terdapat peraturan-peraturan hidup semacam peraturan hukum. Dan di cerita kuno pun sudah menjelaskan bahwa ada peraturan-peraturan ataupun hukum di tengah masyarakat. Di zaman kerajaan Sriwijaya Majapahit dan sebagainya, setelah tercatat bahwa ada peraturan-peraturan hidup yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, kerajaan yang bermasalah. Bahkan terdapat perundangan-perundangan yang mengatur hubungan dengan negara asing. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum ada di mana saja, asal ada masyarakatnya. Bab 11, peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, selama ada masyarakat, baik masyarakat kecil ataupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum ada di mana saja dan di seluruh dunia selama ada masyarakat. Namun dengan bentuk berbeda-beda sesuai dengan wilayah dan tingkat peradabannya. Seperti yang tadi dikatakan Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politikon yang intinya adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Dan setiap anggota tentu mempunyai hubungan kepentingan, setiap kepentingan yang berbeda-beda yang bisa menyebabkan kericuan atau saling berlawanan. Dan inilah hukum memiliki sisi peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, adil, dan makmur. Keadaan manusia saat ini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu membuat perbuatan hukum dan hubungan hukum. Semua hubungan dan pergaulan sehari-hari berhubungan dengan hukum atau hukum yang memiliki peranan yang kuat di antara manusia. Dengan contohnya dengan keluarga. Anak hormat dan segan pada bapak ibunya tanpa sadar itu sudah melaksanakan pasal 298 UU Hukum Perdata.
Dalam hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan peraturan berlaku seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun KUH Perdata bab 7A pasal 1601A sampai 1601C. Kemudian fungsi hukum. Pendahuluan, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Demikian fungsi-fungsi hukum sebagai berikut: sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai penggerak pembangunan, dan sebagai kritis hukum. Tujuan hukum pada bab 12 yakni kedamaian, keadilan, kefaedaan, kepastian hukum, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hukum merupakan gejala yang ada di setiap masyarakat. Dengan pendapat beberapa ahli dari Wirjono Projodikoro, melalui bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, dengan tujuan hukum mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat. Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut yang mengakibatkan timbulnya bentrokan antara bermacam-macam kepentingan masyarakat dan harus dihindari. Subekti juga mengatakan dalam buku Dasar Hukum dan Pengadilan, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan warganya. Menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Appledorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurut Aristoteles, bahwa hukum mempunyai keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut kemudian Jeremy Bentham, melalui buku Introduction to the Morals and Legislation, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut J.H.P. Belfort, menyatakan dalam bukunya In Leading to the Relationship in Netherlands bahwa isi hukum harus ditentukan melalui dua asas, yaitu keadilan dan asas faedah. Menurut Mr. John Van Kan, berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan hukum yang berlaku. Peraturan umum. Yang pertama, Allgemeine Regels dapat dipandang kurang adil. Contohnya, pasal 330 JO, pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW, yang berisi belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa yang ditaruh di bawah pengampunan dan seorang istri dalam perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, maka orang yang belum umur 21 tahun tidak dapat melakukan perjanjian, atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan cacat hukum. Sebaliknya jika dibuat oleh orang yang berusia 21 tahun dianggap sah. Namun pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal 34 KUH Perdata. Isinya adalah seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi setelah waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Maksudnya adalah untuk mencegah keraguan anak. Dan di pasal ini juga merupakan ketentuan umum yang mendaki kepastian hukum. Maka kantor sipil dan pengadilan tidak akan memberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan bagi setelah perceraian. Dan ketentuan ini sudah dihapus dan diganti oleh pasal 11 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kemudian Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan. Akibatnya, pembuatan UU memberi kuasa kepada hakim untuk penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Contohnya adalah itikat baik yang berbunyi dalam pasal 138 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Salah satu cara penafsiran terhadap peraturan hukum yang dilakukan ialah menanyakan peristiwa atau kejadian kepada para pihak yang bersengketa, kemudian hakim menafsirkan apakah terdapat pelanggaran atas pasal UU tersebut atau tidak.
sehingga menghasilkan kepastian hukum yang akan menghilangkan atau mengurangi rasa ketidakadilan. D. Tentang keadilan. Ada keadilan distributif atau justisia distributiva, ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan atas jasa-jasanya. Ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Kedua, keadilan kumulatif atau justisia kumulatif yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Kemudian bab 13, hukum ditaati orang. Menurut Utrecht atau pengantar dalam hukum Indonesia, orang mentaati hukum karena bermacam sebab. Salah satunya adalah paksaan atau sanksi sosial. Orang akan merasa malu dan khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar suatu kaidah atau hukum. Ilmu hukum timbul dua pengertian. Ialah kekuasaan adalah pengertian politik dan kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang. Jadi jelas bahwa pengertian kekuatan dan kenyataan ditentukan oleh perasaan hukum dari orang yang bersangkutan. Artinya suatu peraturan baru dinamakan suatu peraturan hukum apabila peraturan itu diterima bukan karena paksaan. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Ini dapat ditinjau dalam beberapa kemukakan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Kemudian Profesor Dr. Pibos mengatakan hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Contoh yang dikemukakan oleh Marhainis mengenai paksaan tersebut dapat berubah saksi hukuman. Yakni seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang membunuh dapat diancam hukuman mati atau penjara. Kemudian seorang nasabah akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya, karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Dan ada beberapa teori atau aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang A, masbah hukum alam atau hukum kodrat. Intinya adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dengan keadilan yang mutlak. Artinya keadilan tidak boleh diganggu. Ada ajaran hukum kodrat yang diajarkan oleh Aristoteles yang mengatakan hukum berlaku karena penetapan penguasa negara, hukumnya tidak tergantung dari pandangan manusia. Hukum yang kedua ini adalah hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia, akan tetapi berlaku semua manusia kapan saja dan dimanapun berada. Ajaran hukum alam Thomas Aquino yang berpandangan bahwa hukum alam itu ada. Itu dalam hukum abadi yang merupakan rasio keturunan atau lex aeterna yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbul segala undang-undang yang ada. Hukum abadi ini sendiri itu pada dasarnya terdiri atas hukum positif Tuhan atau lex terina atau hukum alam bersumber pada rasio ketuhanan. Terdapat pula prinsip prima yang merupakan norma-norma yang secara fundamental, universal dan mutlak dan kekal. Kemudian prinsip yang sekundaria merupakan norma yang kehidupan yang tidak berkebalikan dari prinsip prima. Kemudian ada ajaran hukum alam Hugo de Groot yang pembawaan dari setiap manusia merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Kemudian ada ajaran hukum alam Rudolf Steiner yang didasari suatu kenyataan bahwa hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat lainnya. Dan bahwa tidak mungkin hukum isinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda. Kemudian yang B, masbah sejarah. Masbah sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny merupakan reaksi terhadap pemuja hukum atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasional dan berlaku bagi segala bangsa, negara, dan semua tempat dan waktu. Kemudian teori teokrasi menganggap bahwa hukum adalah kemauan Tuhan. Dasar hukum ini berdasarkan kepercayaan Tuhan dan tujuannya adalah dikaitkan berdasarkan tinjauan kepercayaan dari agama. Ada kemudian teori kedaulatan rakyat. Ini ada pada zaman Renaissance yang intinya adalah akal dan rasio manusia. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman, adil, dan makmur. Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal dua macam perjanjian masyarakat, yakni perjanjian masyarakat sebenarnya, perjanjian pemerintah. Kemudian ada teori kedaulatan negara yang menentang teori perjanjian masyarakat karena negara menghendakinya. Hans Kelsen sebagai pengajar teori kedaulatan negara menyebutkan bahwa hukum adalah hukum
sebagai kemauan negara. Kemudian ada teori berkedaulatan hukum yang berpendapat hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat. Kemudian di bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama, dengan tujuan agar dapat kesatuan hukum dan kepastian hukum. Yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Dinamakan Kode Napoleon karena Napoleonlah yang memberitakan dan mengundang-undangkan UU Prancis sebagai UU nasional permulaan abad 18. Sebelum ada UU nasional di Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum karena di negara Prancis yang digunakan hukum adat berlaku untuk daerah masing-masing atau sebagai melalui wilayah tertentu. Berikutnya, mengapa ada kodifikasi hukum? Ini bertujuan agar tidak ada kepastian hukum, mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis. Karena itulah Napoleon memerintahkan kepada Portalis agar disusun UU nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Setelah disetujui, terdapat 2000 pasal yang disahkan dan diundangkan sebagai UU nasional Prancis yang berlaku di seluruh negara Prancis. Dan sejak itulah terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum di Prancis. Dan hal tersebut juga sempat terjadi di Amerika dan bahkan di Indonesia. Di Indonesia sebelum ada kodifikasi masih berlaku hukum adat. Dengan perkembangannya melalui kode sivil atau kode Napoleon timbul anggapan seluruh permasalahan hukum sudah ditampung dalam UU nasional. Di luar UU tidak ada hukum, hakim hanya melaksanakan UU yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran legisme atau Wettergik positivisme yang dengan pendukungnya adalah Pierre Monteiro dan J.J. Rosen. Dengan rias politikanya memusatkan pemerintah dalam 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terus politika dari Montesquieu ini mempunyai pengaruh terhadap ketatanegaraan dan konstitusi negara lain. Dia mengikuti salah satunya adalah Amerika Serikat. Dan setelah Amerika Serikat memenangkan perang kemerdekaan terhadap Inggris, langsung dibuat UU Dasar Amerika Serikat pada tanggal 1 Maret 1781 oleh Majelis Konstituante dan disahkan 17 September 1987. Kemudian orang-orang Perancis memberikan sumbangan pemberikan bahwa badan kenegaraan terbagi tiga fungsi. Badan legislatif sebagai Kongres, badan eksekutif dipegang presiden, dan yudikatif dipegang oleh hakim melalui badan Court of Justice. Di samping itu ada ahli pikir lain, yaitu Jean-Jacques Rousseau yang dalam pandangannya ada kontrak sosial, kedaulatan rakyat, dan salah satunya adalah asas konkordasi adalah negeri Belanda. Negeri Belanda dijajah oleh Prancis dalam 1 tahun, dan Belanda masih berlakukan kode sivil sampai negeri itu mempunyai UU nasional sendiri berupa Burgerlijk Wetboek atau BW. Ini adalah hukum perdata Belanda yang sebenarnya merupakan kode sivil Napoleon. Di Indonesia, pada saat itu Indonesia masih jajahan Belanda. Pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus dan PPKI, dan Dokurizuzwiki Zinkai dalam sidangnya pada 18 Agustus 1945 baru menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada saat itu hanya UUD 1945 dan tidak ada UU yang lain, menimbulkan kekosongan hukum yang berarti tidak ada hukum. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut,
Ada hukum peralihan pada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dengan isi segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Peraturan peralihan merupakan hukum transisi dan hukum kolonial yang akan berlaku sampai ada pengganti. Sedangkan di Eropa Barat, seperti Belgia, Italia, Swiss, dan Jerman setelah menggunakan kode sivil. Maka di Eropa Barat ini tercipta KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana sebagai UU. Kemudian ada aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Pertama, ajaran Freirechtsweiler pada 1840 ini baru muncul karena ajaran realisme tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi berpandangan adalah bahwa realisme, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah UU. Dan di luar UU tidak ada hukum. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Kemudian aliran Rasfinding. Jika aliran bebas bertolak pada hukum di luar UU, maka aliran Rasfinding mempergunakan UU dan hukum di luar UU. Bab 15, aliran-aliran atau praktik hukum. Aliran realisme setelah dekodifikasi di Prancis, bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, timbul aliran realisme yang intinya adalah di luar UU tidak ada hukum. Dan kekurangan dari realisme sudah berjalan kurang lebih 40-50 tahun adalah permasalahan hukum yang tidak dapat dipecahkan oleh UU yang telah dibentuk. Dan kemudian ada aliran Freirechtsrechte, Freirechtsbegung, dan Freirechtsschule atau hukum bebas. Tujuannya adalah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat hukum, tapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Dan mengharapkan agar hakim memutuskan perkara didasarkan kepada cita keadilan. Kemudian ada penemuan hukum. Dengan intinya adalah hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang dan UU tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang timbul, melainkan hanya sebagai pedoman. Dan ternyata pembuat hukum UU ini mempunyai kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial sehingga UU ini bersifat selalu saja ketinggalan. Dan menurut aliran Rasfinding, hukum ini terbentuk dengan beberapa cara. Karena adanya UU, tata usaha negara, peradilan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Jika dari segi aliran realisme dan Freirechtswelle, maka aliran Rasfinding merupakan aliran antara realisme dan Freirechtswelle. Rasfinding berpegang pada UU tapi tidak seketat aliran realisme. Dan tugas hukum hakim dalam Rasfinding ini adalah menjelaskan UU dengan keadaan masyarakat. Dan bahkan jika perlu diperlukan untuk mendapat undang-undang yang baru. Dan ada pembatasan mengenai kebebasan hakim seperti beberapa kali seperti Logeman yang mengatakan hakim harus tunduk pada kehendak UU. Kemudian Polak berpendapat dalam penafsiran UU harus ditafsirkan dengan berdasarkan materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan di tempat undang-undang itu diakhirkan. Kemudian ada Terhar yang mengatakan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum dan menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Di Indonesia saat ini menggunakan Rasfinding. Ini berarti bahwa hakim memutuskan perkara berpegang pada UU dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat serta gebonden freehold. Dan salah satunya itu terdapat di pasal 20 AB mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan UU, pasal 22 AB. Dan pasal 22 AB yang intinya adalah hakim tidak boleh mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya UU. Dan jika ada perkara, hakim melakukan tindakan seperti menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya, kemudian dia melihat UU, apa UU menyebutkan terdapat di UU maka akan ada perkara. Dan dia akan ada menafsirkan dan akan melakukan konstruksi hukum. Dan ketiga, hakim melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat, dan sebagaimananya yang berlaku di dalam masyarakat. Bab 16, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum ini berawal dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian.
bisa mendapatkan sanksi jika melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut yang dinamakan hukum kebiasaan. Dan bila hukum kebiasaan itu menjadi tradisi turun-menurun, akhirnya akan menjadi adat dan akan menjadi hukum adat. Dan berikut yang pertama, contoh pembentukannya adalah di Inggris berdasarkan dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya William the Conqueror, mengatur masalah peradilan penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim. Hakim tersebut dinamakan Judges of Lyre atau itinerant judges dan tumbuhlah yang dikatakan common law. Inggris juga berlaku hukum terbentuk dari Undang-Undang Inggris. Contoh dari hukum statute Inggris dalam hukum pidana material adalah Offences Against the Person Act 1861, Homicide Act 1957, dan Theft Act 1960. Sedangkan di Indonesia, biasanya dikenal dengan hukum adat karena ada kebiasaan masyarakat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Kemudian ada pandangan legisme, free research, dan respending. Dengan legisme berkembang sampai abad 19, hanya berbentuk undang-undangan. Kemudian free research sampai abad 19 sampai 20, dan pandangan respending yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan. Dan kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan karena adanya ketidaksesuaian. Selanjutnya adalah bab 17 penafsiran hukum. Ada macam-macam cara penafsiran. Yang pertama, di cara penafsiran ada yang A adalah pengertian subjektif dan objektif. Kalau subjektif dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Kemudian dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberikan pengertian yang sangat dibatasi dan misalnya mata uang. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Penafsiran otentik menikam hukum. Ya, sedangkan doktrin layar atau ilmiah ialah penafsiran yang didapat dari buku-buku atau hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis. Jadi hanya berdasarkan untuk sebagai pembuat teori saja. Kemudian hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim lainnya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus tertentu. Ada metode penafsiran, sejarah yang meliputi penafsiran secara hukum dan penalaran sejarah pembuat undang-undang. Cara penerapan metode ini penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim untuk menafsirkan undang-undang. Oleh karena hakim bebas melakukan penafsiran. Dan kemudian dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, selalu dilakukan penafsiran karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti dulu artinya. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itu yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian sosial yang timbul kemudian di masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang tersebut. Jika hakim menambah undang-undang tersebut, maka berarti hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Oleh karenanya, hukum yang memiliki ketertinggalan terdapat kekosongan dan harus diisi oleh hakim. Asalkan penambahan atau pengisian tersebut tidak membuat perubahan prinsip dalam sistem hukum yang berlaku. Dan terdapat juga di pasal 1546 KUH Perdata bahwa dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1451 sampai pasal 15404 KUH Perdata dapat dilakukan dalam perjanjian itu. Ketentuan tentang kedudukan seseorang yang di bawah pengampunan pula
dari ketentuan mengenai perwalian seperti ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata. Kemudian ada argumen a contrario, adalah penafsiran undang-undang dasarkan atas pengingkaran artinya perlawanan, pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam pasal undang-undang. Penafsiran ini bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Pada hakikatnya penafsiran ini adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan. Analogi menghasilkan positif, sedangkan penafsiran akotaria akan menghasilkan beberapa hal yang negatif. Bab 19 sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, sudah pasti akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Ini sebagai asas hukum akan menjadi permulaan hukum yang memisahkan kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Dan ada pendapat berbagai pakar hukum mengenai sumber hukum. Sudikno menyebutkan bahwa Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah materi hukum materi, di mana materi ini sumber hukumnya merupakan faktor membentuk hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, dan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Dan hal tersebut merupakan objek studi penting yang harus diambil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Dan ini juga disebutkan oleh Agra dan Verdon. Kemudian di undang-undang merupakan sumber hukum formal. Banyak orang dan termasuk beberapa orang tidak mengerti antara perbedaan undang-undang dan hukum. Dan mereka menganggap bahwa undang-undang yang dikeluarkan adalah hukum, dan karenanya harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai undang-undang yang dimaksud. Dan biasa ini menggunakan sistem trias politika dalam sistem pemerintahan yang membuat undang-undang ini. Kemudian kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan tindakan menurut tingkah perilaku yang tetap, ajak dan lazim dan normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup yang tertentu. Ini merupakan lingkungan yang biasa seperti desa, tapi bisa bercakupan luas meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Kemudian bab 20, penggolongan dan klasifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum, seperti para hakim dan para pejabat administrasi, membuat alasan-alasan hukum dan menerapkan hukum untuk menerapkannya. Orang-orang dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan pembela yang berkepentingan, dalam memperoleh suatu hak maupun dalam mempertahankan langsung kepada para pihak dan di muka fungsionaris hukum. Dengan sumber-sumber hukum berlaku, serta bentuk-bentuk dari sumber tersebut, hukum antar negara, hukum kebiasaan, dan hukum adat. Menurut Sanusi, hukum persetujuan dapat dimasukkan sebagai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis sesuai dengan bentuk persetujuan yang sebagaimana diketahui pada dasarnya bebas dari bentuk-bentuk tertentu. Sedangkan pada pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata, seorang ahli waris tidak dapat menolak bagian dari warisannya sebelum warisan itu terbuka dan mengadakan perjanjian mengenai warisan itu. Jika ada ahli waris yang menolak pada saat pewaris masih hidup atau waktu pembagian warisan diadakan, maka penolakan tersebut tidak akan diakui dan tidak akan sah. Dengan kata lain, apabila kedua belah pihak dapat diselesaikan masalah dengan sendiri dengan satu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu lagi dijalankan. Bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Itu merupakan kata dari Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia selalu ingin hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tersebut, manusia bisa mempunyai tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya.
dan melindungi kepentingannya sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut, akan terjadi ketidakadaan keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tetapi juga jarang ada terjadi perbedaan kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang tersebut tidak diatur dan tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidak-tidaknya akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Aturan yang dimaksud adalah kaidah sosial. Kata kaidah tersendiri ini berasal dari bahasa Arab dan norma dari bahasa Latin yang berarti ukuran. Kaidah sosial. Ada beberapa kaidah yang selalu digunakan. Yang pertama adalah kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma sosial bisa dikatakan sebagai peraturan yang hidup dari berasal hati nurani manusia. Ia menentukan apa yang baik dan apa yang tidak berdasarkan bisikan suara hatinya. Pelanggaran atas norma sosial ialah pelanggaran atas perasaannya sendiri. Akibatnya, sanksi hukumannya adalah suatu penyesalan. Van Apeldoorn mengadakan perbedaan antara susila dan moral. Menurut Surojo Wignodipuro, perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja karena kesusilaan bersumber pada moral. Manusia adalah makhluk bermoral yang berperasaan ialah perasaan susila. Berikutnya ada kaidah kesopanan. Biasanya dinamakan sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Dan biasanya pelanggarannya akan menimbulkan celaan dari sesama, biasanya karena dijauhi dan lain-lain. Celaan tersebut ini bisa berupa kata-kata juga, tetapi akan lebih dirasakan jika apabila celaan itu berisi ujaran kebencian, pandangan rendah, dan orang-orang dari sekelilingnya. Sampai si pelakunya akan dijauhi dari pergaulan, bahkan lebih hebat lagi dengan poin boikotan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap ini menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa kehilangan sesuatu dikucilkan sehingga merasakan penderitaan yang batin dan dapat dikatakan merupakan saksi hukuman. Ada contoh-contoh dari norma kaidah kesopanan biasanya adalah orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. Kedua, meminta izin dahulu bila mau memasuki rumah orang lain. Ketiga, mempersilakan duduk seorang wanita hamil yang berada di dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. Berikutnya, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, menggunakan barang orang lain harus minta izin terlebih dahulu dari pemiliknya dan jangan meludah di hadapan orang lain. Dan norma kesopanan ini bisa menjadi perasaan kebiasaan, dan kebiasaan itu akan bisa disebut menjadi adat. Kemudian ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Sesuai dengan namanya, kaidah agama berasal dari kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan norma ini dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Dan pelanggarannya itu menentang perintah Tuhan dan akibatnya akan ada sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya ada kaidah hukum. Kan sebenarnya kaidah sosial, kesopanan, dan kesusilaan tidak cukup untuk menjamin tata tertib di kehidupan masyarakat. Pergaulan juga tidak bisa karena tidak ada ancaman yang dari pihak orang lain, dan itu membutuhkan suatu peraturan yang biasanya melalui kaidah hukum. Dan sikap-sikap yang biasa ada di kaidah hukum ini adalah adanya paksa dari luar penguasa yang bertugas mempertahankan, membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya. Dan kemudian sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia, tidak mempersoalkan apakah batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Contoh-contoh norma hukum, salah satunya adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Terdapat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, dari pasal 1234 BW. Yang terakhir, apabila sesuatu persetujuan perburuan dibuat tertulis, maka biaya akta beserta lain-lain, biaya tambahan harus dipikul oleh majikan.
terdapat di pasal 1601 DBW. Penggolongan kaidah menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan ada 4 kaidah atau norma tersebut yang dibagi lagi menjadi 2 golongan. Yang A, tata kaidah dengan aspek pribadi. Yang termasuk aspek pribadi ini yang sudah pasti adalah norma agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Kemudian ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah norma kesopanan dan kaidah hukum. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya dari Dario CS 1989 sama dengan 21 dan seterusnya. Yang pertama hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya karena kaidah agama menunjang tercapaiannya tujuan kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum harus mendukung tercapainya kaidah agama. Kemudian, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Apabila setelah menjalani hukuman orang itu menjadi tidak baik, tidak pernah berbuat jahat lagi, berarti sikap batin atau pribadi manusia itu berangsur-angsur menjadi baik lagi. Akhirnya tujuan kaidah kesusilaan dapat direalisasi. Kedua kaidah tersebut saling melengkapi dan arti saling menunjang tercapainya tujuan masing-masing kaidah. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini pun saling mengisi sama seperti kaidah hukum dengan kaidah agama. Maka jika seseorang selalu melanggar kaidah kesopanan, dirinya akan merasa terkucil dan akibatnya seolah-olah dia hidup menyendiri. Apabila kemudian setelah menjalani hukuman orang tersebut bertobat, maka cepat atau lambat orang tersebut akan menjadi yang lebih baik, akan selalu berbuat sopan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. Hubungan negatif yang ini hubungan yang saling merupakan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya adalah larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya, maksudnya adalah melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib di dalam masyarakat. Dan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, contohnya adalah memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan hari raya saja, heteronom atau dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi atau Geven Anspraken dari Srojo tahun 1974 dan sama memiliki wilayah berlakunya. Perbedaan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dari UCS pada tahun 1989 dan seterusnya. Perbedaannya adalah dengan kaidah agama, kaidah sosial dapat ditinjau dengan beberapa segi. Dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia serta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. Ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi setiap pelanggarnya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setiap pribadi manusia itu baik. Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama, sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia atau heteronom. Sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dari dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggar atau otonom. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar. Sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada sebenarnya asasnya ini hanya berdasarkan yang bersangkutan sendiri. Ditinjau dari isi dari kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atau atributif dan normatif, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja atau normatif. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. Sedangkan kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Berikutnya, perbedaan kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia.
Kaidah agama dan kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban, dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, bab 22. Subjek hukum pendahuluan. Pembawa hak yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat memberikan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Ada beberapa pengertian dari subjek hukum. Yang pertama adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang berkuasa bertindak sebagai pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hak mempunyai hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum adalah pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang, atau dalam bahasa Inggris bisa kita katakan sebagai person. Ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum. Yang A, naturalistic person adalah man's person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam public res person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, tingkat 1, tingkat 2, desa, dan 2. Private res person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung. Hal tersebut mengakibatkan berdiri jedot. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak kenegaraan. Undang-Undang Dasar 1950 juga mengatakan bahwa perbudakan orang dan penghambatan budak dilarang. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Sementara tersebut berbunyi, tidak seorang pun boleh diperbudak, diperlakukan atau diperhamba, diperbudakan, perdagangan budak dan perhambaan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya sama dilarang. Kemudian ada menurut Profesor J. Hardawijaya, SH, adalah orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Menurut Profesor Egens, yang dimaksud dalam orang adalah manusia sebagai res person. Profesor Ko Jaising juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang tidak hanya manusia biasa, tetapi juga badan hukum. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak, dan dalam orang dapat diartikan sebagai subjek hukum. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tiap person adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau kewarganegaraannya. Ada pengecualiannya. Yang pertama mengenai subjek hukum. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya. Sehingga dapat dikatakan selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas dasar wewenang hukum, ialah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir dan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki, dan dianggap tidak pernah ada. Apabila anak meninggal saat dilahirkan atau sebelumnya, pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi, Hetkin van een vrouw zolang ze is, wordt als geboren aangemerkt, zo duurt zelfs belang zoekwoordes. Terwijl komende wordt het juist nooit te hebben bestaan. Dengan arti, anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Bila mana juga kepentingan si anak menghendaki mati sebelum dilahirkannya, maka ia dianggap tidak pernah ada. Di samping wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang harus cakap melakukan hukum. Seorang adalah yang cakap hukum. Apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya sendiri, seorang dewasa yang normal adalah cakap hukum. Dalam hal-hal tertentu ia tidak dianggap cakap hukum apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya atau diletakkan di bawah pengampunan. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukum akan diwakilkan oleh walinya. Dari segi perbuatan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, menurut pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Golongan ini dibagi lagi dalam
Orang-orang yang dibawa Kurzweil merupakan subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap. Ketidakcakapan menurut hukum atau juridis Handelsschon Berwanheid ialah orang-orang yang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan. Istri berada di bawah suami, sehingga tidak cakap hukum dan setiap perjanjian yang dibuatnya harus seizin suaminya. Atas perbuatan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari, oleh hukum dianggap sudah mendapat izin dari suami. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hukum barat, pada asasnya dianut oleh di Eropa kontinental. Pada prinsipnya negara kita baik dari segi hukum adat, hukum barat, menurut Undang-Undang Perkawinan adalah kedudukan istri dan suami adalah sama di dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Seandainya binatang itu merupakan subjek hukum, maka binatang-binatang yang kita potong sehari-hari seperti ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain akan menuntut hak dan keadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka hanya manusialah yang tepat untuk menjadi subjek hukum. Namun demikian, dan meskipun bagi kita sekarang merupakan sesuatu yang hal lucu, pernah terjadi di abad pertengahan di Eropa Barat, di mana hukum ditegakkan bersama bagi manusia dan binatang. Dalam pelaksanaannya, hukum ditegaskan sama dengan manusia. Kemudian badan hukum sebagai subjek hukum. Telah disebutkan bahwa badan hukum telah merupakan subjek hukum di samping manusia pribadi atau naturalized person. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama. Dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang berjiwa dan merupakan segala sesuatu, yaitu gejala yang real. Sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hak, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dapat dibuat dari besi, batu, atau sebagainya. Tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah kekayaan anggota-anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Bab 23 objek hukum. Benda sebagai objek hukum adalah objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat luas pada buku 2 KUH Perdata tentang hukum kebendaan dan Zornrecht yang berasal dari hukum barat, yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, dan benda tetap dan benda tak berwujud. Undang-undang ini mengatur tentang tanah. Undang-undang ini sebagai perubahan dan pengganti peraturan yang terdapat pada buku 2 KUH Perdata, kecuali mengenai hipotek. Hak atas tanah menurut hukum barat dalam KUH Perdata dikonversi menjadi hak atas tanah menurut hukum agraria nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebagai pengganti Reglement Industriel Eigendom tahun 1912. Undang-undang ini mengatur tentang benda yang bersifat tidak kebendaan, khususnya merek, terhadap kapal yang berukuran 20 meter per kubik ke atas dimasukkan sebagai benda tetap, sedangkan yang berukuran 20 meter kubik ke bawah sebagai manusia bergerak. Kemudian, apakah manusia bisa menjadi objek hukum? Jawabannya sudah pasti dapat, karena sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan disembelih seperti binatang tanpa ada pembelaan apapun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17-18. Di bawahnya orang-orang negro dengan dibujuk, dijanjikan pekerjaan dan dipaksa meninggalkan benua hitam Afrika. Di bawah orang-orang kulit putih sebagai budak antara lain ke benua Amerika melalui perantara dan pedagang budak untuk dikerjakan di perkebunan kapas dan lain-lain. Perbudakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh lembaga PBB dan Universal Declaration of Human Rights yang membuat prinsip kemanusiaan yang beradab. Manusia tidak mengenal perbedaan dari segi warna kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, pangkat, dan partai. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum. Sejak lahir ia di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
Dalam sila 2 Pancasila ditegaskan bahwa manusia diakui diperlakukan dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sama hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Menurut ketentuan agama, maka tidak dibenarkan manusia diberlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang. Dan ini menegaskan bahwa dalam agama manusia adalah makhluk sempurna di muka bumi ini yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya atau binatang. Bab 24, peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Dia perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila dipenuhi kewajiban oleh si berhutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali, akibatnya hukumannya mengganti biaya, rugi, dan bunga. Hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat menimbulkan hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum meskipun itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan onres mati gedat, perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akibatnya sudah jelas tidak dikehendaki oleh A maupun B. Namun dengan demikian yang dianggap salah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ketika aliran realisme sampai abad 19 masih kuat, maka yang menganggap perbuatan bertentangan dengan hukum adalah hanya yang tiap perbuatan benar-benar bertentangan dengan suatu peraturan hukum atau undang-undang saja. Di luar itu dianggap bukan suatu perbuatan hukum, dengan lain perkataan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, penafsiran atas pasal tersebut adalah penafsiran secara sempit. Pada waktu itu karena saluran air di tempat ini contoh ya, karena suatu saluran air di tempat pendonan tersebut bocor dan kemudian membasahi barang-barang si pedagang yang ada di gudang yang ada di bawahnya. Data berdasarkan pasal 1365 KUH, perdata tidak berhasil karena unsur melanggar tidak dipenuhi. Kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan di masyarakat terhadap atau benda. Bab 25, hubungan hukum atau rights berpertandingan. Pengertiannya adalah hubungan antara dua atau lebih dari subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Contohnya, A wajib menyerahkan rumah kepada B. Sebaliknya, B wajib membayar harga rumah dengan A dan berhak meminta rumah kepada A. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum ini diberikan nama hubungan hukum atau rechtsbetrekking. Kemudian ada segi hubungan hukum. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak dan plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum, dari satu pasal hukum objektif. Unsur-unsur hubungan hukum terdiri dari orang-orang yang hak kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hukum antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan objek yang bersangkutan. Syarat-syarat hubungan hukum dalam pasal 1474 pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena di perjanjian jual beli maka timbul peristiwa hukum, ialah suatu hubungan hukum yang
pertentangan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi, satu hanya pihak yang berwenang, pihak lain hanya berkewajiban. Jadi di dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hubungan bersegi dua atau dualistic rechtsbeitrag, sebaliknya kedua belah pihak berkewajiban untuk memberi solusi kepada pihak yang lain. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, selain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua, di atas acak kali masih ada hubungan antara satu subjek hukum dengan yang sama semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal Eigendomsrecht, sebaliknya semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah itu adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah itu. Bab 26 hak. Ada beberapa pengertian. Hak ini juga disebut hak hukum subjektif yang berarti aktif daripada hubungan hukum. Sedangkan pada pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atau suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak pemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewajiban yang penting adalah yang mempunyai berwenang atau berhak mengunggul kenikmatan dari kepunyaannya dan mempunyai juga berwenang atau berhak menandatangani kepunyaan itu. Ada teori-teori tentang hak. Di Jerman pada abad ke-19 ada dua teori tentang hak yang sangat penting. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung, bilang teori dari Rudolf von Schirring. Kemudian teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau wisma teori dari Bernhard Windsor. Ketiga, ada teori gabungan yang mempersatukan unsur kehendak dan kepentingan adalah kepentingan dari Aberdeen. Hak merupakan suatu kekuatan yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesesuaian moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Kemudian ada Utrecht, hak bukanlah kekuatan, dan Lemire, hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk membuat sesuatu, tetapi izin ini bukan bersumber not hukum, melainkan sederajat dengan hukum. D. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Menyalahgunakan hak demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila orang atau pejabat yang mengalahkan kekuasaan yang ada. Ada macam-macam hak, biasanya dibagi dua golongan besar, yakni hak mutlak, yang berarti kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku setiap subjek hukum lain. Hukum mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk dia wajib dihormati oleh orang lain. Hak mutlak ini dibagi lagi dengan hak pokok manusia atau asasi. Kemudian hak publik absolut. Kemudian ada hak keluarga absolut. Ada yang dibagi lagi hak pengampunan, hak material dari suami, dan kemudian ada kekuasaan orang tua atau the rich march. Kemudian ada hak perwalian atau Voogdij, hak atas kekayaan yang dibagi dari hak kebendaan dan hak atas benda imaterial. Kemudian hak relatif, nisbi relative rechten, personage rechten, yang maksudnya adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Dan hak relatif ini dapat dibagi hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Bab 27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis. Biasanya adalah tertulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani, yang biasa disebut adalah akte resmi mendirikan PT, yang sudah ditentukan di pasal 38 KUHD. Dilakukan pendiriannya dengan akte notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah, seorang lulus ujian dengan ijazah atau sertifikat, mengucapkan kata,
seperti oke, ya, ACC, dan lain-lain. Isyarat, pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, bisa menggunakan kepala tanda setuju, menggeleng-geleng, menyatakan menolak, atau dengan sikap tangan atau bahu mencibirkan mulut, menggerulingkan mata, dan sebagaimananya. Kemudian ada yang secara diam-diam, sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Kemudian seorang gadis ditanya orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti dia setuju. Dan perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak yang dilakukan satu pihak saja dan menimbulkan hak kewajiban pada satu pihak pula. Kemudian ini biasanya terjadi di pembuatan surat wasiat. Kemudian pembuatan hukum dua pihak merupakan yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak kewajiban bagi kedua pihak yang bisa menimbulkan timbal balik. Contohnya adalah di persetujuan jual beli pasal 1457 KUH Perdata. Ada bukan perbuatan hukum yang menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadi perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, perbuatan ini menjadi hak akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contohnya ada zakwarneming atau tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta orang lain untuk melakukan kepentingannya. Kemudian ada onverschuldige betaling, merupakan orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira ia mempunyai hutang yang sebenarnya tidak. Kemudian perbuatan-perbuatan dilarang oleh hukum atau rechtsmatic dat adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ada akibat hukum, merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Biasanya dinamakan tindakan hukum. Bab 28 Masyarakat Hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yakni bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kelompok lain itu belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan antara sesama kelompok. Kemudian pembentukan kelompok sekarang makhluk pribadi memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri. Sebagai sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri dari secara keseluruhan oleh masyarakat. Dan sejak akhir hidup dan berkembang serta meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian faktor yang mendorong untuk bermasyarakat, kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, seperti organisasi negara dan organisasi kebangsaan dalam memasarkan barang produksinya. Kemudian ada persamaan ideologi. Faktor-faktor tersebut dirangkum menjadi 3 faktor pokok: faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum, dasar pembentukannya dibagi 3, yaitu masyarakat teratur yang diatur dengan tujuan tertentu. Kemudian masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yang tidak sengaja berbentuk tetapi karena ada kesamaan kepentingan. Kemudian masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Kemudian menurut dasar hubungan yang diciptakan para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban dan patebayan. Ini pernah dibahas jika di saat SMA, yakni di pelajaran sosiologi. Menurut dasar kehidupannya atau kebudayaan masyarakat hukum dapat dibagi 5 menjadi masyarakat primitif dan modern. Kita sudah tahu arti dari primitif dan modern. Primitif adalah yang sangat sederhana, baik cara berpakaian, peraturan tingkah laku, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat primitif mengenai segalanya. Ada masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, yang masyarakat yang anggota-anggotanya ada pertalian darah. Masyarakat teritorial genealogis adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama tempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Jika dalam hubungan keluarga dapat dibagi dalam keluarga inti, keluarga luas, suku, bangsa, dan bangsa. Kemudian bab 29 antropologi hukum, yang merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Untuk ini, Suryono Sukanto mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari berbagai masyarakat. Yang pertama, anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilakuan yang pantas.
mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari masyarakat warga sekitar. Bagi seorang antropolog, suatu gejala hukum timbul apabila ada perilakuan sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu bahkan merusak lembaga-lembaga yang dihargai oleh seluruh masyarakat. Mempunyai hal ini disebabkan oleh karena hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat, yakni merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilakuan sehingga terjadi integrasi minimal dengan masyarakat. Kemudian menetralisikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban, mengatasi persengketaan, merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur kembali hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Dan sejarah singkatnya, studi antropologi hukum dikatakan belum lama dan baru timbul abad 19 dan ada untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan cara membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang lebih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Kemudian mulai diperhatikan antropologi hukum ini dan ditandai dengan terbit buku seperti R.F. Ivgulau dari Berkeley University of California Press tahun 1919, kemudian R.S. Ashanti Law dan Constitutional dari Oxford. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam realisnya sehingga dalam segi kehidupan dibicarakan. Karena itu, para antropolog akan menghadapi banyak kesulitan dalam memasalahkan definisi tentang hukum seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif. Studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat. Kemudian hukum paling baik dipelajari melalui analisis tentang prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas. Sosiologi hukum bab 30. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, sedangkan sosiologi hukum menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat kasus ini adalah bagaimana dalam kenyataan peraturan itu. Kemudian sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah satu salah paham, seolah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik menyimpang atau melanggar hukum. Sasarannya di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan polisi, advokat, dan sebagaimananya. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang seperti sudah disebutkan seperti pengadilan, polisi, advokat, dan lain-lain. Seperti yang diajukan oleh Profesor Dr. Sarjito Harjo dalam bukunya Ilmu Hukum pada 1982, mempelajari pembuatan undang-undang. Pengadilan sosiologi hukum mempelajarinya sebagai suatu institusi yang menghimpun berbagai macam pekerjaan, menghimpun hukum-hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi hukum yang bermacam-macam. Bidang advokat atau kepengacaraan juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam untuk dijalankannya, yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dapat dipisahkan oleh praktik penyelenggaraannya. Tidak hanya bersifat kritis, melainkan juga bisa kreativitas. Psikologi hukum adalah dalam bab 31 adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangannya jiwa manusia. Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior yang di dalam kaitannya dalam studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai suatu pencerminan perilaku manusia. Contoh, merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang pelaksanaan psikologi, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan sebagaimananya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Jerome Friend dalam bukunya Law and the Modern Mind pada 1930 mengupas bahwa apa yang disebutnya adalah suatu mitos dasar dalam hukum. Friend mengatakan bahwa hukum tidak akan pernah memuaskan keinginan untuk memberikan kepastian. Dan menurut Friend, dasarnya tidak akan berakhir dalam sesuatu yang nyata, melainkan menginginkan sesuatu yang tidak nyata atau unreal. Secara hukum pada bab 32. Secara hukum adalah suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.
dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum, ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karena senantiasa satu berbeda dengan yang lain. Dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka dia diartikan adalah hubungan terus-menerus antara sistem sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum berasal dari sebelumnya, maka berarti dapat dibentuk oleh proses-proses yang bersangkutan pada masa yang lampau. Ini dikatakan Sir Jonas Dirjosiswara pada tahun 1903. Sejarah memiliki kegunaan. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Kemudian, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa kini. Sejarah hukum mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya situasi seperti ini apakah suatu lembaga benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Perbandingan hukum. Intinya adalah dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tapi untuk mengetahui sebab dan faktor untuk mempengaruhi kesamaan dan perbedaan. Dan perbandingan hukum ini mempunyai fungsi penting sebagai penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Pengertian perbandingan hukum sebagai mode penelitian, kemudian ada sebagai ilmu pengetahuan, dan tujuannya adalah melalui buku Village Communities dan Polek dalam bukunya History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Fungsinya adalah fungsi daripada perbandingan hukum, fungsi teoritis daripada perbandingan hukum, fungsi praktis daripada perbandingan hukum, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum, dan intinya adalah melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum, baik nasional maupun internasional, dan dapat membuka mata bahwa berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah hukum. Dan perbandingan hukum ini juga membantu para penegak hukum seperti notaris, wasit, badan legislatif, dan badan eksekutif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena dalam perbandingan hukum menciptakan kaidah hukum baru dan memberikan alternatif yang dapat dipilihnya. Manfaatnya adalah dalam manfaat ilmiah dapat mengungkapkan latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan. Akhirnya menembutkan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Dan manfaat praktisnya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. Dalam perbandingan hukum juga ada dalam rangka pelaksanaan HPT mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat kedudukan badan-badan hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum yang biasanya bersifat nasional maupun internasional seperti UU PA dan UU Perkawinan tahun 1 tahun 1974 atau unifikasi nasional. Di dunia internasional juga unifikasi hukum semakin dirasakan penting karena hubungan negara satu dengan yang lain semakin erat dan ada selain ketergantungan, interdependensi disebabkan karena ada spesialisasi sehingga negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negara sendiri tanpa bantuan negara lain. Contoh-contoh kerjasama nasional yang dapat diketengahkan seperti IMF, General Agreement of Tariffs and Trade, Asian Development Bank. Kemudian perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menemukan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan saat ini adalah negara saling membutuhkan dan tidak dapat melakukan sendiri sehingga membutuhkan otarki. Hubungan ini dapat diwujudkan dalam perjanjian nasional, biasa dalam bilateral, multilateral ataupun dalam cakupan luas seperti OPEC, ASEAN dan lain-lain. Kemudian perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional. Hal ini perbandingan bukan dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan bandingan hukum akan isi kedua sistem hukum tersebut.